Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Catatan Videon. Channel Catatan Videon akan selalu memberikan video-video tutorial maupun video-video review yang bermanfaat buat kalian semua. Nah, pada kesempatan kali ini Catatan Videon kembali akan memberikan sebuah ulasan terkait dengan modus phishing ya. Kebetulan Catatan Videon kembali mendapatkan notifikasi dari Google Chrome ketika sedang melakukan aktivitas browsing di Google Chrome. Nah, kali ini Catatan Videon terpilih untuk memenangkan seri terbaru iPhone XS maupun XS Max-nya yang mengatasnamakan penyelenggaranya dari PT Telkom Indonesia. Nah, seperti apa video modus phishing kali ini? Kalian tonton saja videonya sampai selesai ya, teman-teman. Namun sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe Catatan Videon, silakan kalian subscribe Catatan Videon agar Catatan Videon selalu berkembang dan dapat memberikan video-video bermanfaat lainnya. Jangan lupa pula untuk nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari Catatan Videon. Oke guys, kalian ikuti saja videonya sampai selesai. Selamat menonton, salam dari Dion, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, langsung saja mari kita ulas sedikit mengenai modus undian berhadiah handphone iPhone XS yang mengatasnamakan PT Telkom Indonesia. Kalian perlu waspada terhadap aktivitas phishing. Kejahatan online ini masih kerap terjadi dan terus menjadi ancaman bagi aktivitas online. Jika menjadi korbannya, kalian bisa menderita banyak kerugian, baik menjadi korban pencurian data maupun korban penipuan. Nah, seperti yang kalian lihat, di depan kalian melihat itu seperti testimoni-testimoni dari orang-orang yang mendapatkan handphone ini ya teman-teman. Namun kalian patut curiga ya, karena begitu banyak yang berkomentar positif. Namun undian ini begitu mudah untuk mendapatkan hadiah bernominal yang cukup besar menurut saya. Nah, kalian bisa perhatikan rata-rata yang berkomentar adalah dari luar negeri ya. Padahal tadi undiannya dari PT Telkom Indonesia. Sedangkan sasaran kayak kita warga Indonesia. Sepertinya ini sangat kontradiktif dengan apa yang menjadi marketplace dari undian ini. Ya kalian bayangkan saja, PT Telkom Indonesia berada di wilayah Indonesia dan pengguna Telkom Indonesia-nya pun kebanyakan warga Indonesia, namun yang memberikan testimoni dari pihak luar negeri. Nah, kalian bisa baca, memang sih dia notifikasinya menggunakan bahasa Inggris ya. Namun kalian perlu lihat, kalian cek saja URL-nya. Di situ yang memberikan notifikasi ini adalah funvacation3.live. Nah, ini yang buat saya sih ini semakin mencurigakan, karena mengatasnamakan PT Indonesia tapi bukan dari website resmi yang dikeluarkan oleh PT Telkom Indonesia. Nah, biasanya saya sih mau mengecek kepastian URL ini, domain ini ada dari mana ya. Nanti kita lihat saja. Seperti yang kalian lihat, saya coba mengikuti apa maunya dia. Di sini tiba-tiba saya mendapatkan ucapan selamat bahwa iPhone X akan segera diterima oleh saya. Nah, kalian lihat lagi URL di website yang di tab atas itu berbeda lagi teman-teman, dan lebih aneh lagi. Nah, di sini saya disuruh untuk mengikuti instruksi mereka agar saya bisa mendapatkan hadiah iPhone XS tersebut. Pertama, saya disuruh untuk melengkapi survei. Ini adalah modus-modus yang biasa dilakukan dalam modus seperti ini untuk mengisi survei. Apa sistem operasi handphone kamu saat ini? Saya jawab asal aja ya. Saya jawab iOS, padahal saya tidak mempunyai iPhone. Apa fitur yang paling Anda suka dari seri iPhone XS atau XS Max? Di sini pun saya menjawab ngasal nih teman-teman, karena saya memang tidak mempunyai handphone iPhone, jadi saya kurang tahu dengan fitur iPhone tersebut. Setelah saya mengikuti instruksi mereka untuk menjawab survei mereka atau pertanyaan mereka akan menganalisa seolah-olah meyakinkan bahwa saya terpilih untuk mendapatkan iPhone XS.
Nah, kemudian saya diminta untuk registrasi nih teman-teman. Registrasi di sini saya diminta untuk mengisi form biodata. Form biodata mengenai data pribadi kita. Nah, disinilah kunci dari modus undian seperti ini teman-teman. Karena apa? Karena modus seperti ini adalah tujuannya untuk mengumpulkan atau mencuri informasi data pribadi yang diinput oleh kita sebagai calon korbannya. Memanfaatkan kelengahan calon korban yang tergiur akan iming-iming hadiah yang begitu besar, tanpa berpikir panjang, tentunya kita sebagai calon korban akan mengikuti instruksi, apalagi kita hanya sekedar mengisi data ya. Padahal di zaman digital online yang sekarang serba canggih, data pribadi itu sangat penting bagi kita, karena data pribadi itu bisa dimanfaatkan atau merugikan banyak kerugian buat kita jika disalahgunakan, ataupun bisa digunakan untuk penipuan. Nah, jika kalian lihat di sini sih form-formnya hampir sama seperti data-data yang lain ya. Kita ditanya ibu, bapak, nama depan, nama belakang, alamat email, tanggal lahir. Nah, informasi data yang diminta seperti itu, ini adalah jika dijadikan salah satu kesatuan, ini akan sangat berbahaya dan bisa merugikan kita. Salah satu contohnya, data pribadi kita akan digunakan untuk membuat akun palsu, baik akun media sosial ataupun akun-akun lain berdasarkan data ini. Nah, bisa jadi akun data palsu tersebut nanti digunakan oleh si oknum untuk melakukan penipuan. Ketika melakukan penipuan dan terjadi sebuah tindakan kriminal, maka akun itu yang akan dicari adalah pemilik datanya. Tentunya kita sebagai pemilik data akan terseret-seret ya, padahal kita sendiri tidak melakukan penipuan tersebut. Nah, karena saya penasaran sih, saya hanya pengen lihat dulu nih teman-teman syarat dan ketentuan yang mereka lakukan atau mereka informasikan itu seperti apa. Kalian baca saja syarat dan ketentuan yang seolah-olah meyakinkan calon korban bahwa mereka ini benar-benar lainnya undian yang resmi ya. Cuman nalar logika saya berpikir URL yang mereka berikan selalu berbeda, mulai dari URL depan, terus URL konfirmasi, dan terakhir website atau URL yang muncul untuk mendapatkan undian ini. Nah, jika kalian penasaran dengan URL ini adalah dari dalam negeri atau luar negeri, kalian bisa cek saja nanti ada banyak domain tools yang bisa kalian gunakan untuk mengecek keberadaan domain dari website ini berada di dalam negeri atau luar negeri. Nanti biasanya saya akan menggunakan tools yang namanya Whois Domain Tools. Saya akan searching saja nanti di googling dan kita akan coba lihat ya, dia sebenarnya memang dari luar negeri atau dari dalam negeri. Jadi kunci dari terjadinya aksi phishing atau pencurian data ini adalah calon korban akan mengikuti instruksi pelaku. Jika calon korban melakukan instruksi yang diberikan pelaku atau si oknum, maka tujuan dari pelaku untuk melakukan modus ini akan tercapai. Kegiatan phishing memang bertujuan memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari teman-teman. Padahal informasi yang dibagikan tersebut akan digunakan untuk tujuan kejahatan. Nah, kenapa korban mau melakukan hal itu? Pelaku phishing itu biasanya menampakkan diri sebagai pihak atau instruksi yang berwenang dengan menggunakan website atau email palsu yang tampak meyakinkan banyak orang berhasil dikelabui. Seperti yang kalian lihat tadi, ada testimoni yang seolah-olah meyakinkan kita ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya akan menunjukkan kalian bagaimana caranya mengecek domain tools dari website yang kita anggap itu website palsu ya. Seperti inilah tampaknya Whois Domain Tools yang akan membantu kita melakukan tracing keberadaan dari website akun palsu yang terindikasi akun palsu tersebut. Nah, tadi saya sudah lakukan misalnya searching dan pengecekan di Whois Domain Tools. Seperti yang kalian lihat, hasilnya seperti ini. Informasi yang saya dapatkan dari informasi detail Domain Tools ini terregister di mana nih?
Kalian bisa lihat ada di mana tuh, ada di luar negeri lah intinya. IP address-nya ada di mana, terus IP location-nya ada di San Petersburg tuh. Terus ya semuanya ya, rata-rata ini adalah dari luar negeri. Jadi dari modus ini saya sih melihatnya kejanggalan ya teman-teman. Pertama, mengatasnamakan PT Telkom Indonesia. Tentunya PT Telkom Indonesia kan ada di wilayah Indonesia, dan tentunya pengguna jasa Telkom Indonesia pun kebanyakan adalah berada di Indonesia. Yang kedua, testimoni yang diberikan oleh website ini rata-rata adalah testimoni bahasa Inggris dari orang luar. Yang tiga, URL atau website pun sepertinya bukan website resmi yang terafiliasi benar-benar dari PT Telkom Indonesia, apakah itu member of Telkom Indonesia ataupun anak perusahaannya atau Telkom Indonesia Group, karena Telkom Indonesia itu mempunyai grup yang banyak. Nah yang ketiga, sudah pasti untuk mendapatkan undian ini kok begitu mudah ya, padahal harganya begitu menggiurkan. Sedangkan caranya hanya begitu mudah ya, hanya mengisi jawaban pertanyaan dan mengisi form register. Jadi saya rasa informasi ini sudah cukup meyakinkan saya bahwa saya menyimpulkan kalau ini adalah indikasi dari website penipuan yang bermodus untuk melakukan tindakan phishing untuk mengambil informasi data dari calon pengguna internet atau calon pengguna Google Chrome yang tanpa disadari oleh kita semua. Jadi cukup sekian dari saya, semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa membuka wawasan yang positif buat kita melakukan nalar logika kita dalam menyikapi analisa undian-undian bermodus phishing seperti ini. Jika video ini dirasa bermanfaat buat kalian, saya mohon supportnya untuk selalu subscribe, like, share, komen, dan nyalakan loncengnya buat kalian yang belum subscribe catatan Sidion. Jangan lupa untuk mengikuti video-video terbaru dari catatan Sidion yang selalu memberikan atau menyajikan tutorial-tutorial yang bermanfaat, review-review, atau video-video informasi yang bermanfaat lain. Jika kalian suka dengan video ini, silakan kalian support terus. Salam dari Dion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan take care informasi data pribadi kita. Terima kasih.